Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Habibah dengan NPM 201706167. Dalam kesempatan ini pada mata kuliah Mikroteknik Hewan, di sini akan mereview tentang imunohistokimia. Salah satu jurnal yang saya gunakan yaitu efek pemberian probiotik terhadap ikan koi Cyprinus carpio yang terinfeksi Myxobulus sp. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian imunohistokimia, kemudian pendahuluan mencakup latar belakang dan masalah dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama itu apa itu imunohistokimia? Jadi imunohistokimia atau yang biasa disebut dengan pemeriksaan imunohistokimia adalah suatu metode untuk mengidentifikasi komponen jaringan dengan cara mereaksikan antara antigen target dengan antibodi spesifik yang telah diberi label. Untuk mengetahui keberadaan antigen dan lokasi spesifik pada jaringan atau sel berdasarkan pada reaksi pengenalan antigen tersebut. Interaksi ini akan memberikan warna berbeda dibandingkan dengan jaringan di sekitarnya. Teknik imunohistokimia dimanfaatkan untuk identifikasi lokalisasi antigen tertentu, menentukan diagnosis dan terapi kanker. Beberapa metode pengecatan pada teknik imunohistokimia yaitu secara langsung, kemudian metode tidak langsung, metode PAP, dan metode avidin biotin kompleks. Metode secara langsung yaitu metode yang menggunakan antibody primer yang sudah berlabel dan berikatan langsung dengan antigen target. Kemudian untuk metode tidak langsung yaitu metode yang menggunakan dua macam antibody, yaitu antibody primer yang sudah berlabel dan antibody primer yang belum berlabel. Kemudian untuk metode PAP atau reaksi tidak langsung yaitu metode yang menggunakan tiga molekul peroksida dan dua antibody. Selanjutnya ada metode avidin atau ABP yang menggunakan afinitas terhadap molekul avidin biotin oleh tiga enzim primer. Untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik terhadap respon imun pada ikan koi yang terserang Myxobulus sebagai upaya penanggulangan penyakit yang diakibatkan oleh parasit Myxobulus dengan metode imunohistokimia. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama itu sampel ikan dan uji in vivo. Sampel ikan koi yang terinfeksi Myxobulus ini diambil dari Kecamatan Ngeledok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ikan koi yang diambil itu memiliki ukuran antara 7 sampai 12 cm. Nah, dalam penelitian ini terdapat 4 perlakuan, yaitu perlakuan A sebagai kontrol, sehat tanpa pemberian probiotik. Kemudian perlakuan B yaitu ikan koi terinfeksi Myxobulus sp.
Perlakuan C, ikan koi terinfeksi Myxobolus sp dengan pemberian probiotik dosis 0,55 ml, dan perlakuan D yaitu ikan koi terinfeksi Myxobolus sp dengan pemberian probiotik dosis 1,1 ml. Selanjutnya yaitu pengukuran leukosit dan eritrosit pada ikan koi. Nah, untuk pengambilan sampel darah ini dilakukan menurut metode dari Swobodova et al. 2006 dengan menggunakan spuit 0,5 ml yang sebelumnya sudah ditambahkan ETA dengan dosis 1,50 mg per mililiter darah. Nah, selanjutnya yaitu uji imunohistokimia. Untuk uji imunohistokimia ini diambil dengan cara jaringan yang sudah diambil itu pertama didehidrasi menggunakan alkohol bertingkat, yaitu 80% sampai 100%. Kemudian dijernihkan dengan silol atau proses clearing, lalu ditanam dalam parafin atau proses embedding. Nah, jaringan dalam blok parafin ini disayat secara serial menggunakan mikrotom dengan ketebalan 5 mikrometer. Kemudian pita yang sudah didapatkan dilekatkan pada gelas objek yang telah dilapisi dengan alkohol 70% atau 0,2% neopren. Kemudian disimpan dalam inkubator 40 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, sediaan yang sudah didapat tadi kemudian diwarnai dengan prosedur pewarnaan imunohistokimia. Pewarnaan imunohistokimia ini meliputi beberapa tahap preparasi, yaitu pelapisan atau coating gelas objek dengan neutron, penempelan preparat irisan pada gelas objek, dan terakhir prosedur pewarnaan imunohistokimia itu sendiri. Nah, dalam pewarnaan imunohistokimia, reaksi positif ditunjukkan dengan munculnya warna coklat pada bagian sel yang mempunyai spesifitas dengan antibody primer yang digunakan. Jadi, bagian sel yang memang teridentifikasi itu ditunjukkan dengan warna coklat. Nah, untuk penelitian ini, antibody primer yang digunakan adalah primer anti-NF-kB fish. Selanjutnya dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop, kemudian dilakukan analisa kuantitatif dengan analisa imunorasio atau IR menggunakan software ImageG. Nah, primer NF-kB sendiri atau nuklear faktor kappa beta adalah kompleks protein yang mengontrol transkripsi DNA. Nah, primer ini umumnya ditemukan di hampir semua jenis sel hewan dan juga terkait dengan respons seluler terhadap rangsangan seperti stres, sitokin, radikal bebas, radiasi ultraviolet, oksidasi LDL, dan antigen bakteri atau virus. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil perhitungan eritrosit. Eritrosit sendiri adalah salah satu indikator dari perubahan kondisi kesehatan ikan. Pada penelitian ini, rata-rata eritrosit yang didapat yaitu pada perlakuan A sebesar 1.666.667 sel per milimeter kubik. Pada perlakuan B yaitu sebesar 1.940.000 sel per milimeter kubik. Untuk perlakuan C yaitu sebesar 1.776.667 sel per milimeter kubik, dan perlakuan D sebesar 1.836.667 sel per milimeter kubik. Jumlah kandungan eritrosit dalam darah akan meningkat seiring dengan peningkatan infeksi Myxobolus sp pada ikan. Nah, hal ini disebabkan karena ikan yang mengalami stres akan mempunyai kandungan eritrosit lebih tinggi. Untuk dosis pemberian probiotik yang paling optimal untuk menurunkan rata-rata eritrosit adalah pada dosis 0,55 ml, yaitu pada ikan perlakuan C. Selanjutnya ada hasil perhitungan leukosit. Leukosit sendiri
dalam darah dapat digunakan untuk mengetahui sistem pertahanan tubuh ikan dari gangguan luar termasuk patogen. Nah, dari penelitian ini rata-rata leukosit yang didapat yaitu pada perlakuan A sebesar 119.800 sel per milimeter kubik, perlakuan B itu sebesar 492.800 sel per milimeter kubik, perlakuan C sebesar 308.533 sel per milimeter kubik, dan perlakuan D sebesar 318.400 sel per milimeter kubik. Nah, selanjutnya yaitu analisis imunohistokimia. Analisa ekspresi NF-kB pada organ insang didapatkan hasil pada perlakuan kontrol A, nilai DAB atau diaminobensidin sebesar 15,1%. Pada perlakuan ikan terinfeksi Mesobolus sp yang B, terlihat warna kecoklatan yang lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan A. Ini berikut, jadi yang perlakuan B itu warna coklatnya lebih banyak daripada ikan perlakuan A. Ini menandakan bahwa adanya ikatan antara antigen NF-kB dan antibodi NF-kB. Sehingga itu mengartikan bahwa tubuh ikan merespon kehadiran Mesobolus dengan meningkatkan ekspresi NF-kB. Peningkatan tersebut ditujukan untuk mengorganisir dan meningkatkan sistem imun pada tubuh ikan. Sedangkan pada perlakuan D, ikan terinfeksi Mesobolus sp ini menunjukkan hasil analisis imunorasio yang lebih rendah dibandingkan perlakuan C, yaitu DAB sebesar 47%. Nah, berikut ini saya sajikan gambar pada ikan perlakuan A, B, C, dan D. Pada perlakuan A yaitu mendapat perlakuan nilai kontrol DAB sebesar 15,1%. Untuk perlakuan B yaitu mendapat nilai DAB sebesar 31,7%. Untuk nilai C itu sebesar 53,5%. Dan perlakuan D dengan nilai DAB sebesar 47%. Itu mendapat nilai DAB paling tinggi yaitu 52,5%. Nah, artinya ikan dengan perlakuan C ini terdapat peningkatan antara ikatan antibodi dan antigen sebagai bentuk dari pertahanan ikan yang cukup kuat dalam menghadapi serangan Mesobolus sp. Terakhir yaitu kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberian probiotik berpengaruh terhadap eritrosit dan leukosit serta dapat meningkatkan ekspresi NF-kB sebagai respon imun pada ikan koi yang terinfeksi Mesobolus sp. Nah, untuk dosis optimal pemberian probiotik yaitu pada dosis 0,55 ml. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam topik imunohistokimia ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.